Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Kita ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang materi penting IPA kelas 9 sehingga kalian siap PTS minggu depan. Oke? Yuk kita mulai. Materi yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini adalah pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan dari pembelahan mitosis meiosis, kalau mitosis itu dia terjadi pada satu kali pembelahan. Kalau yang meiosis 2 kali pembelahan. Yang mitosis itu menghasilkan 2 sel anak, kalau meiosis 4 sel anak. Mitosis, sel anaknya sama persis dengan induknya, kalau yang meiosis tidak sama secara genetik. Yang mitosis, jumlah kromosom sel anak itu diploid atau 2N. Sementara untuk meiosis itu sifatnya haploid 1N. Nah, kalau yang mitosis itu terjadi di sel tubuh, kalau yang meiosis terjadi pada organ reproduksi untuk perkembangbiakan. Fungsinya, kalau yang mitosis itu untuk pertumbuhan, perbaikan regenerasi sel, dan reproduksi aseksual. Tetapi kalau untuk meiosis, dia berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah tahapan dari mitosis itu cuma profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kalau yang meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan. Jadi ada meiosis 1 itu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Untuk yang meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ini kalau nanti dites bisa saja dalam bentuk gambar dan fungsinya atau gambar dan bagian-bagiannya. Jadi kita mulai. Yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki. Anak-anak bisa lihat dari mulai yang A, ada saluran panjang itu namanya vas deferens. Yang B, yang ke arah penis itu namanya uretra. Yang C, itu yang terlihat di luar adalah penis. D, skrotum itu pembungkus testis. Dan E adalah testisnya. Terus testis itu dihangatkan. Di atasnya testis itu ada epididymis, dan berikutnya ada kelenjar Kauperi yang kecil, kayak kacang itu ya. Terus ada H, kelenjar prostat, besar ya. Terus yang terakhir itu vesikula seminalis. Ini adalah bagian-bagian organ reproduksi laki-laki. Sekarang kita lihat fungsinya. Biasanya yang sering keluar enggak sebanyak ini. Jadi kita lihat saja satu persatu dan singkat saja. Penis ini saluran kencing ya. Jadi yang paling luar itu. Terus yang berikutnya itu skrotum. Skrotum itu pembungkus testis. Jadi yang terlihat dari luar itu menjaga suhu testis agar mampu menghasilkan sperma. Yang ketiga itu testis. Testis itu yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis. Epididymis itu tadi yang di atasnya testis itu untuk penyimpanan sperma sementara. Terus vas deferens tadi yang ada saluran panjang. Nah, itu jadi bentuknya panjang, menghubungkan antara epididymisnya sama uretra. Kalau uretra itu adalah saluran keluarnya urin dan spermanya ya ke arah penis. Terus kelenjar vesikula seminalis itu menghasilkan zat
yang diperlukan dalam perkembangan sperma. Kelenjar prostat itu mengeluarkan cairan yang bersifat asam, kalau kelenjar Golgi itu cairan basah. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ini yang kita lihat mulai dari A, itu ada 2 kanan kiri, itu adalah ovarium. Setelah ovarium ada saluran yang namanya tuba Fallopi, yang C itu infundibulum, itu sampingnya ovarium. Terus yang D itu uterus atau rahim, tempat tumbuh kembangnya janin. Terus yang E itu endometrium, yang G serviks, dan yang F paling bawah itu adalah vagina. Sekarang kita lihat apa fungsi masing-masing. Nah, ini yang pertama ovarium. Ovarium itu tadi yang ada kanan kiri ini adalah menghasilkan sel telur. Tuba Fallopi itu untuk peristiwa fertilisasi, atau dia menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Infundibulum yang kayak corong itu merupakan ujung dari tuba Fallopi. Rahim itu, rahim atau uterus itu bentuknya kayak buah pir. Dia fungsinya adalah tempat tumbuh kembang janin selama kehamilan. Dan endometrium itu di sampingnya itu lapisan yang membatasi antara rongga rahim dan meluruh saat terjadi menstruasi. Serviks itu yang paling bawah, ya, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina itu saluran yang menghubungkan organ luar dengan rahim. Jadi tempat keluarnya darah menstruasi dan keluarnya bayi saat persalinan normal. Terus yang ke-8 adalah fimbre. Fimbre itu untuk menangkap sel telur. Nah, kita lihat yang berikut. Nah, oke anak-anak, di sini adalah tabel perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminivirus dalam testis. Kalau yang oogenesis itu di ovarium. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional. Jadi 4 sperma ini berfungsi. Kalau yang oogenesis hanya menghasilkan 1 sel fungsional, yaitu ovum, dan 3 badan polar. Nah, prosesnya kalau spermatogenesis itu terus menerus, kalau yang oogenesis itu memiliki periode istirahat yang panjang. Jadi setelah lahir, terus baru pada saat masa pubertas. Ukurannya, kalau yang spermatogenesis itu sama, kalau yang oogenesis itu berbeda. Ovum berukuran lebih besar. Waktunya, kalau yang spermatogenesis itu dimulai pada masa pubertas selama hidupnya. Kalau yang oogenesis pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Nah, jumlahnya kalau spermatogenesis itu akan menghasilkan ratusan juta sperma. Tapi kalau yang oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum tiap bulannya. Oke. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini adalah proses menstruasi. Menstruasi itu terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga dinding rahim itu meluruh. Nah, kita lihat di sini angka atau hari ke-0 sampai hari ke-5 ini terjadi proses menstruasi, ya. Jadi endometriumnya ini meluruh. Pada saat sampai hari ke-14 ini, dilihat di atas ini adalah terjadi proses ovulasi. Jadi di sini siklus ovarium, pertumbuhan folikel ini makin dewasa. Di tanggal 14 ini terjadi proses ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, ini
Di tanggal 14 hingga tanggal 20 ini dinding rahim menebal ya, makin menebal. Ini yang bekerja adalah hormon estrogen dan progesteron. Anak-anak bisa lihat yang tinggi warna ungu ini adalah progesteron. Pada saat dinding rahim menebal itu yang berperan adalah hormon progesteron. Jadi di hari ke ini siklus menstruasi umumnya itu 28 hari, tetapi bisa panjang sampai 40 hari. Nanti di akhir siklus ini dinding rahim akan meluruh lagi dan mulailah menstruasi berikutnya. Kita lihat bagaimana jika sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi dan kehamilan. Mari kita lihat dimulai dari di sini. Ini adalah nomor 1, ini ada ovarium. Yang pertama ini terjadi ovulasi. Ovulasi itu pengeluaran sel telur dari ovarium. Ya. Berikutnya di sini nomor 2 itu ada fertilisasi. Jika terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma yang membentuk zigot. Jadi ini ada sel telur dari ovarium ketemu dengan sel sperma di tuba Fallopi, inilah dia terjadi fertilisasi membentuk zigot. Setelah terbentuk zigot, nomor 3 ini zigot akan mengalami pembelahan. Satu zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di tuba Fallopi. Dilanjut pembelahan lanjutan, zigot terus-menerus membelah sehingga membentuk sekumpulan sel seperti buah anggur ya. Seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Nah, morula ini terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Nah, blastosit ini nanti yang menempel di endometrium yang disebut dengan implantasi. Nah, ini ya. Jadi ini endometrium, di blastosit mulai menempel, terjadilah proses implantasi mulai kehamilan. Oke. Mari lihat yang berikutnya, ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ini ada gonore. Gonore itu kencing nanah, jadi saat kencing ada nanahnya di darah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Chlamydiasis atau ini karena penyebab chlamydia trachomatis. Sipilis raja singa, penyebabnya adalah Treponema pallidum. Herpes genital, penyebabnya virus herpes simplex, ini gatal ya, kayak melepuh. Terus ini candidiasis atau keputihan biasa disebabkan oleh jamur. Nah, semua penyakit ini, kalau jamur ini karena kurang menjaga kebersihan organ reproduksi atau juga males ganti celana. Nah, selain ini ada yang namanya HIV, tapi HIV itu tidak menyerang pada organ reproduksi, dia menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Sekarang kita lihat kesehatan organ reproduksi. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi, Bu? Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi luar ya, rajin membersihkan. Mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, makanan yang steril, bebas racun dan tidak mengandung kimia berbahaya. Tidak menggunakan celana dalam yang ketat karena itu dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Memakai pakaian dalam yang bahannya katun, menyerap keringat, dan mencegah dari kondisi lembab. Karena kondisi lembab itu akan memicu pertumbuhan bakteri. Nah, yang terakhir di sini tidak melakukan hubungan seks bebas, karena itu hubungan seks bebas akan menyebabkan bermacam penyakit kelamin. Contohnya adalah HIV dan sipilis. Nah, selain itu, nah ini ada gambar bagus
menjaga kesehatan organ reproduksi intim pada anak. Nah, untuk anak perempuan, gantilah pakaian dalam 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang menyerap keringat kayak tadi sudah. Memakai handuk yang bersih, tidak lembab dan berbau. Nah, saat membersihkan pasca buang air, basuhlah satu arah dari arah depan ke belakang agar kuman-kuman itu tidak terbawa ya. Terus kalau pas anak perempuan lagi mens, ganti pembalut rajin ya, 3 jam sekali, atau lihat tingkat kekotoran pembalut itu sehingga kuman tidak mengendap dalam pembalut. Nah, jika mengalami keputihan, gunakan celana dalam yang berbahan katun dan ganti secara berkala. Untuk anak laki-laki, ini ada tambahan lagi, dianjurkan melakukan sunat kalau udah saatnya dia harus sunat. Terus biasakan basuh dengan air ketika buang air. Oke anak-anak, di sini adalah cara menjaga kesehatan. Nah, oke anak-anak, kalau anak-anak suka dengan video ini, anak-anak bisa subscribe ya. Kita lanjut untuk bab 2-nya. Bab 2 adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama, di sini reproduksi makhluk hidup itu terdiri dari 2, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Vegetatif pada tumbuhan itu ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, spora. Tapi ada vegetatif juga, vegetatif buatan, nanti dijelaskan pada slide yang berikutnya. Kalau untuk yang hewan itu ada fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Nah, kalau yang untuk reproduksi generatif pada tumbuhan itu ada penjelasan tentang penyerbukan dan penyebaran biji nih ya. Dan hewan itu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, generatif dan vegetatif. Nah, generatif itu karena tumbuhan itu memiliki bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan dan mengalami proses penyerbukan atau polinasi dan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, untuk yang vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya adalah membelah diri, spora, tunas. Kalau tunas ini ada 3 macam, tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Dan umbi juga ada 3, yaitu umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Terus akar tinggal atau rizoma disebut rimpang, dan geragi atau stolon. Kalau untuk yang buatan ada setek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi. Nah, mari kita lihat gambar yang ada. Nah, ini adalah contoh vegetatif alami. Ini adalah tunas pada bambu, ini stolon pada rumput, umbi lapis pada bawang, umbi batang pada wortel, umbi akar pada singkong, dan rizoma. Rizoma ini biasa ada di temulawak, kunyit, dan teman-temannya. Nah, ini adalah gambar vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu adalah mengelupas batang yang berkayu, kemudian dikelupas ya ini, terus dikasih tanah, dibalut dengan sabut kelapa atau plastik. Kalau sudah tumbuh akar yang siap ditanam. Nah, sekarang ini adalah okulasi atau menempel ya, ini dipangkas, kemudian ditempeli dengan tunas yang diinginkan, disambungkan dengan yang lain, dibalut sehingga dia bisa menyambung antara kualitas tanaman yang unggul. Nah, ini adalah disambungkan. Jadi ini untuk induknya, ini di pangkasannya itu dimasukkan ke dalam
sambungan. Nah, ini disambung hampir sama ya dengan yang okulasi. Terus ini stek batang. Stek itu tinggal dipatah aja, potong kayak nandur ketela ya. Jadi tinggal dipangkas, potong, terus ditanam di tanah sehingga muncul individu baru. Nah, ini adalah merundukkan batang. Nah, sekarang kita ini adalah macam-macam penyerbukan pada tumbuhan biji. Nah, ini penyerbukan sendiri atau autogami ini jika serbuk sari dan kepala putih itu ada dalam satu bunga. Nah, ini penyerbukan tetangga. Ini keitonogami ya. Jadi kepala putih dan benang sari itu dari tanaman yang sama tapi bunganya yang berbeda. Jadi satu tanaman. Kalau yang ini penyerbukan silang atau alogami. Di sini tanamannya lain tapi jenisnya sama ya. Bunganya sama. Ini serbuk sari yang ada di sini pindah ya, menyerbuki putih yang ada di tanaman lain tapi jenisnya sama. Tapi kalau yang ini adalah penyerbukan bastar. Bunganya udah beda. Nah, jenisnya beda, tanamannya juga beda. Nah, ini yang namanya penyerbukan bastar. Sekarang kita lihat penyerbukan berdasarkan pada perantaranya. Kalau di perantaranya angin itu namanya anemogami, perantara air hidrogami, hewan zoogami, serangga entomogami, burung ornitogami, siput malatogami, kelelawar kiropterogami, dan antropogami. Ini perantaranya adalah manusia. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini gambar penyerbukan. Kalau di sini ini penyerbukannya dibantu angin. Tadi namanya apa? Anemogami. Ini dibantu oleh serangga, hewan itu zoogami. Kalau serangga itu entomogami. Ini dibantu oleh burung ornitogami, dan ini adalah dibantu oleh penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah proses penyebaran biji. Penyebaran biji itu bermacam-macam caranya. Ada yang ini karena dibantu oleh angin atau biasa disebut dengan anemokori. Ini kelapa bisa terbawa oleh air laut. Ini disebut dengan hidrokori. Dan ini hewan yang burung yang membawa biji, menyebarkan biji tumbuhan. Itu namanya ornitokori. Dan ini karena dibantu oleh manusia atau antropokori. Kita lihat. Nah, ini ya. Di sini adalah pembuahan pada tumbuhan biji Angiospermae. Ini kepala putih, ini tangkai putih. Di dalam tangkai putih ini inti sel generatif. Jadi buluh serbuk sarinya udah masuk. Inti sel generatif ini ada dua, inti sel vegetatif. Ini di luarnya ini adalah namanya bakal buah, yang di dalam ini bakal biji. Ada dua sel sinergit. Nah, pada pembuahan tumbuhan Angiospermae ini mengalami dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Nah, di mana Bu? Nah, di sini dua sel generatif ini yang pertama membuahi inti kandung lembaga menghasilkan endosperma, dan yang kedua membuahi sel telur menghasilkan sigot. Jadi dua kali pembuahan maka disebut dengan pembuahan ganda. Nah, oke anak-anak, ini kita lihat siklus hidup Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan biji terbuka. Contohnya adalah melinjo, pakis haji, dan pinus. Nah, gambar yang ada di sini ini adalah pinus. Pinus itu berkembang biak secara generatif dengan menggunakan kerucut atau strobilus. Jadi strobilus betina dan strobilus jantan pada melinjo ini berada dalam satu pohon. Tetapi kalau untuk pakis haji dia
antara Strobilus jantan dan Strobilus betina itu biasanya terpisah, tidak dalam satu pohon. Nah, pada Strobilus jantan ini mengalami belahan meiosis, menghasilkan mikrospora. Ini adalah akan menghasilkan spora jantan. Dan untuk yang Strobilus betina itu mengalami pembelahan meiosis dan megaspora terbentuk, itu spora betina. Jadi spora jantan dan spora betina akan terjadi proses pembuahan dan menghasilkan zigot, atau nanti akan tumbuh menjadi melinjo yang baru, proses sporofit ya, dan menjadi melinjo yang baru. Tapi untuk yang perkembangbiakan vegetatif pada gimnosperme itu untuk yang pinus. Untuk yang pinus itu menggunakan tunas, dan untuk yang pakiseji, tunas pada pakiseji biasa disebut dengan bulbil. Nah, kita lihat berikutnya. Ini adalah perkembangan tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu mengalami perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang generatifnya ini kita lihat di sini. Ini adalah sporangium ya. Ini kotak spora. Sekarang kita lihat ini, mulai dari sini adalah tumbuhan paku dewasa. Di bawah daunnya itu ada namanya sorus sporangium yang di dalamnya terdapat kotak spora. Jika kondisi kadar airnya berkurang, dia akan pecah, maka spora akan mengalami pembelahan meiosis. Nah, spora inilah pada kondisi yang sesuai dia akan tumbuh menjadi protalium. Ini punya rhizoid. Protalium ini yang akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium dia akan menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan ovum. Pada saat sperma dan ovum maka akan terjadi proses fertilisasi. Dalam proses fertilisasi ini akan terbentuk zigot, dan zigot ini berkembang menjadi protalium sehingga tumbuh menjadi tumbuhan paku muda hingga berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa, dan begitu seterusnya siklus hidup untuk tumbuhan paku. Sekarang kita lihat untuk yang tumbuhan lumut. Nah, dari sini ini adalah lumut. Kotak spora pada kondisi kadar air yang berkurang dia akan pecah, spora tumbuh pada kondisi yang tepat akan tumbuh menjadi protalium. Protonema ya kalau yang lumut, kalau yang paku tadi protalium. Jadi bedanya antara lumut dan paku, kalau paku tadi spora tumbuh jadi protalium, kalau di lumut spora tumbuh jadi protonema. Protonema inilah akan menghasilkan antheridium yang menghasilkan sperma, dan archegonium menghasilkan sel telur. Jika keduanya ketemu akan terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi ini akan membentuk zigot, dan zigot berkembang menjadi sporofit muda dan sporofit dewasa hingga dia kembali melakukan siklus berikutnya. Nah, perkembangbiakan vegetatifnya, kalau untuk yang paku dia menggunakan rizoma, batang yang tumbuh di dalam tanah, tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Kalau untuk yang lumut, dia menggunakan dua cara, yang pertama kuncup atau gime, yang kedua fragmentasi, yaitu melepaskan sebagian tubuhnya untuk mendapatkan individu yang baru. Nah, kita lanjut. Ini adalah teknologi perkembangbiakan tanaman. Jadi, semakin canggih teknologi, maka semakin ingin mengembangbiakan tanaman dengan cara-cara yang memberikan keuntungan lebih. Di antaranya ini adalah hidroponik. Hidroponik ini menanam tanaman tanpa harus menggunakan media tanah. Jadi, dia menggunakan media air sama mineral sehingga bisa tumbuh. Nah, kalau yang vertikultur, jadi
ditumpuk ya. Ini cocok banget untuk lahan yang sempit. Jadi dia tinggal vertikal ke atas ya. Jadi ditata ke atas, tidak butuh lahan yang luas. Terus yang ini adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu diambil sebagian organ untuk dibiakkan dengan pada media yang tepat. Jadi media tanam yang tepat menggunakan nutrisi dan mineral sehingga dia bisa berkembang lebih cepat. Setelah tumbuh organ yang lengkap, batang, akar, daunnya, baru nanti dibiakkan di tempat lahan yang pas untuk tanaman tersebut. Sekarang kita lihat reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan yang pertama adalah reproduksi vegetatif. Vegetatif itu tidak kawin. Jadi proses perkembangbiakan vegetatif makhluk hidup tidak kawin ini terjadi pada 3 cara. Yang pertama adalah fragmentasi, yang kedua pembentukan tunas, dan yang ketiga partenogenesis. Nanti kita lihat satu persatu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah tunas pada hidra. Jadi yang pertama ini adalah sel hidra induk. Nah, ini yang sudah bertunas. Kemudian sel tunas itu akan berkembang dan membesar. Ya, di sini nomor 3 ini sel tunasnya sudah berkembang dan membesar. Terus setelah ini yang akhir adalah sel tunasnya sudah terpisah dari induknya dan menghasilkan sel anak yang baru. Berikutnya ini adalah fragmentasi pada cacing pipih. Fragmentasi adalah proses pemotongan atau pematahan bagian organ cacing ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah individu utuh terpotong menjadi 2 dan menghasilkan 2 individu baru. Yang ini kepalanya sudah terbelah dan ini mengalami pembelahan lagi hingga menghasilkan individu baru. Sementara yang ini terpotong menjadi 3 ya. 3 patahan sehingga dia akan menghasilkan 3 individu baru. Ini proses fragmentasi. Nah, ini adalah proses partenogenesis ya. Partenogenesis itu perkembangbiakan vegetatif ya, yang tidak didahului dengan fertilisasi. Jadi contoh di sini adalah lebah. Lebah itu ada lebah betina, ada lebah ratu, dan ada lebah jantan. Untuk yang lebah jantan sifatnya fertil, dia mampu membuai lebah ratu sehingga menghasilkan lebah jantan dan lebah betina. Sementara lebah betina itu sebagai pekerja, dia sifatnya steril. Jadi meskipun pada lebah atau kutu air, lebah betina ini bisa terus-menerus bertelur dan telurnya itu bisa menetas tanpa harus adanya fertilisasi. Itulah yang disebut dengan partenogenesis. Nah, sekarang kita lihat pembuahan pada hewan. Pembuahan itu melalui proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sperma dan ovum. Nah, pembuahan pada hewan-hewan itu kalau terjadi di luar tubuh induk betinanya itu disebut dengan pembuahan eksternal di luar ya. Jadi induk betinanya itu melepaskan sel telurnya sangat banyak ke dalam air. Jadi biasanya bersifat akuatik. Nah, induk jantannya mengeluarkan sperma di lokasi sel-sel telur itu berada, sehingga terjadi proses pembuahan di luar tubuh induk atau disebut dengan pembuahan eksternal. Nah, sebaliknya pada hewan-hewan yang bukan organisme akuatik di air, maka biasanya terjadi proses pembelahan internal atau pembelahan yang berada dalam induk betina. Nah, lihat selanjutnya, ini adalah perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar bertelur, ovum bertelur,
Contohnya di sini ayam, burung, dan cicak. Kalau yang vivipar, beranak, itu contohnya ini singa, kuda, dan apa ini? Kucing apa rusa ya? Terus ini ovovivipar, itu bertelur dan beranak. Jadi kalau yang bertelur, ini telur keluarkan dari tubuh induk, dia akan menetas di luar. Kalau beranak itu proses dalam kandungan sehingga dikeluarkan sudah dalam bentuk induk, dalam bentuk anak ya. Sementara yang ovovivipar berkembang dulu ya. Setelah mau dilahirkan dia beranak. Nah ini kita lihat perkembangan langsung. Jadi ini adalah proses perkembangan hewan tanpa melalui metamorfosis. Dari mulai lihat ini telur dan dia berkembang menjadi hewan yang dewasa. Nah ini metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu dari telur menjadi nimfa dan menjadi jangkrik dewasa. Di sini antara nimfa dan jangkrik dewasa ini bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda, lebih kecil untuk yang nimfa dan setelah dewasa tumbuh lebih besar. Nah, sekarang ini untuk yang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu melewati proses telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Dari bentuknya saja di sini sudah beda ya antara larva, pupa, dan lalat dewasa. Jadi untuk yang metamorfosis sempurna, ukuran dan bentuk strukturnya dan fungsinya sudah beda. Untuk gambar yang lain adalah metamorfosis katak. Kita lihat di sini ada telur. Telur berkembang menjadi kecebong, cebong menjadi berudu, berudu menjadi katak muda, dan selanjutnya menjadi katak dewasa. Ini hampir sama dan perbedaan ada di ukuran sama bentuk saja. Sekarang kita lihat ini perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk yang metamorfosis sempurna ini contohnya adalah di kupu-kupu. Dimulai dari ini, kupu-kupu dewasa ini bertelur. Telur ini berkembang menjadi larva, ya, ulat ya. Terus berkembang menjadi pupa dalam bentuk kepompong ini, akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Antara larva, pupa, hingga kupu-kupu dewasa ini sudah berbeda bentuk dan fungsinya. Sekarang ini metamorfosis belalang, dilihat dari mulai telur, nimfa, ini sampai pada imago, bentuknya sama tetapi ukurannya saja yang berbeda dari mulai yang kecil hingga ke dewasa. Nah, kita lihat ini adalah perkembangan hidup ubur-ubur. Ubur-ubur ini mengalami 2 kali perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif, seksual dan aseksual ya. Nah, ini pada ini perkembangan reproduksi aseksual itu ini larva berkembang menjadi skifistoma atau ini sebelum jadi polip. Ini terus jadi polip berkembang jadi elvira, itu medusa kecil ya. Hanya menjadi medusa. Di medusa inilah dia akan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini menghasilkan sperma dan ovum. Jika sperma dan ovum bertemu akan terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan ini membentuk sigot dan sigot ini berkembang. Ya, ini 2 kali perkembangbiakan, yaitu seksual dan aseksual. Nah, ini teknologi pada hewan atau yang dilakukan di sini adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi kawin tidak dari 2 individu, tetapi
Ini adalah sapi betina dan dimasukkan sperma yang sudah diawetkan, disuntikkan ke sapi betina. Jadi kawin suntik, bukan langsung kawin dengan sapi jantannya. Ini harapannya dengan inseminasi buatan diperoleh sperma itu dari sapi yang unggul, susu banyak, daging bagus, sehingga dengan inseminasi buatan ini harapannya nanti memperoleh anakan yang unggul. Nah, selesai sudah anak-anak bab 2. Kalau anak-anak suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman yang lain sekolahan atau teman-teman di sekolahan yang sama. Oke, kita masuk pada bab 3, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, ini adalah untaian molekul DNA pada sel. Di sini kulit. Kulit itu organ ya. Dalam organ kulit ada jaringan kulit. Dalam jaringan kulit ada sel kulit. Nah, di sel kulit inilah ada kromosom, kromatin. Nah, untai panjang DNA ini ada protein histon ya. Jadi ini adalah untai panjang DNA pada sel. Nah, kita lihat struktur DNA. Nah, struktur DNA itu berbentuk helix ya. Di sini ada gugus fosfat. Ini basa nitrogen. Nah, sekarang kita lihat di sini gulanya adalah gula untuk yang DNA itu gula deoksiribosa. Nah, ikatan antara gula dengan basa nitrogen itu namanya ikatan glikosida. Kalau antara basa ini namanya ikatan hidrogen. Dan kalau dihubungkan dengan asam fosfat ini ada ikatan fosfodiester. Ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen untuk DNA itu ada T dan A nih ya, timin, adenin, guanin, dan sitosin. Sitosin pasangannya guanin, adenin pasangannya timin. Ini adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan antara basa nitrogen, gula, dan fosfat lengkap kayak gini namanya nukleotida. Tetapi kalau ikatan tanpa gugus fosfat ini namanya nukleosida. Jadi nukleosida itu tanpa gugus fosfat. Kalau yang lengkap basa nitrogen, gula, dan fosfat ini namanya nukleotida. Oke anak-anak, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini untuk yang RNA. Struktur RNA itu lebih simpel ya. Jadi ini adalah gugus fosfat, ini gula. Oh, salah ini ya. Maaf, Bu Yus ini ambil gambar yang kurang pas. Di sini gulanya adalah gula ribosa yang benar. Gula ribosa, ini gugus fosfat. Ini adalah ikatan basa nitrogen ya. Jadi ikatan antara gula dan nitrogen itu namanya ikatan glikosida. Kalau antara nukleosida dengan gugus fosfat ini namanya ikatan fosfodiester. Nah, ini ada U adalah urasil, sama guanin, sitosin, sama adenin. Tidak punya timin kalau untuk yang RNA. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini perbedaan antara DNA dan RNA. Untuk DNA dia terletak di inti sel. Kalau yang RNA ada di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Bentuk petanya spiral ganda untuk yang DNA, kalau yang RNA cuma tunggal. Nah, gulanya, nah ini gulanya tadi yang betul DNA itu deoksiribosa, kalau yang RNA ribosa. Dan ukurannya sangat panjang untuk yang DNA. Kalau yang RNA pendek. Nah, basa nitrogennya untuk yang DNA itu purinnya itu adenin guanin, pirimidinnya sitosin timin. Tapi kalau yang untuk RNA dia nggak punya timin. Adanya pirimidin itu sitosin urasil. Kalau yang purin, adenin, dan guanin. Nah, kadarnya ini tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein untuk yang DNA. Tapi kalau yang RNA
dia berubah-ubah sesuai dengan kecepatan sintesis protein karena berada di ribosom. Nah, untuk fungsinya, yang DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Kalau yang RNA untuk sintesis protein. Kita lanjut. Nah, ini adalah jenis kromosom. Jenis kromosom pada tubuh itu ada pada makhluk itu pada dua, autosom dan gonosom. Untuk yang autosom itu berada dalam sel tubuh atau sel somatik. Dia bersifat diploid atau 2N dan mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya 2 kali gonosom. Untuk yang gonosom itu berada di sel kelamin. Dia 1 atau haploid, mengalami pembelahan meiosis dan jumlahnya setengah dari autosom. Nah, ini adalah autosom. Ini jumlahnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai pol sini 22 ya. Ini sama XX. Yang ini juga 22 XY. Ini adalah sel tubuh autosom. Ini untuk yang sel kelamin atau gonosom. Ini yang cewek, sel ovum, dan ini untuk yang sel telur. Separuhnya dari autosom. Kita lihat, kita sudah masuk pada proses ke istilah dalam genetika. Nah, istilah dalam genetika yang pertama adalah parental. Parental itu induk atau ibunya. Yang kedua filial, anaknya. Monohibrid, persilangan satu sifat beda. Dihibrid, persilangan 2 sifat beda. Dominan itu adalah yang menang. Kalau resesif itu sifat yang kalah. Genotif itu disimbolkan dengan huruf-huruf. Kalau fenotif itu sifat yang tampak. Variasi itu jenisnya. Homozigot itu kembar ya, hurufnya A besar itu homozigot dominan. Kalau yang hurufnya kecil-kecil itu homozigot resesif. Heterozigot ini H besar H kecil, misalnya kayak gitu. Jadi hurufnya besar dan kecil. Nah, klon ini cloning, terus intermediate ini tengah-tengah antara dominan dan resesif. Backcross dan test cross nggak sampai ya kalau untuk SMP. Sekarang kita lihat hukum Mendel. Jos Mendel meneliti tentang pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Nah, berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat pada suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup itu disebut dengan genetika. Dan Mendel lah disebut sebagai bapak genetika. Oke. Nah, ini adalah variasi tanaman kapri. Kenapa Mendel menggunakan tanaman kapri? Karena variasinya sangat banyak. Jadi ini ada bunga warnanya ungu, ini putih, nah, biji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau, buah mulus hijau, buah mulus kuning, buah keriput hijau, buah keriput kuning. Nah, bunga di ujung, bunga di samping, tanaman tinggi, tanaman pendek. Jadi variasinya banyak. Nah, dan bisa disilangkan dengan mudah dan dapat diamati dengan cepat. Sekarang kita lihat persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Ini disebut dengan hukum Mendel 1. Nah, pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip itu 1:2:1, genotif ya. Tapi kalau untuk yang fenotif, untuk monohibrid dominan itu 3:1. Nah, di sini dijelaskan hukum 1 Mendel atau hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Kita lihat gambarnya. Di sini adalah monohibrid dominan penuh. Parental atau induknya ini bunga ungu sama bunga putih. Nah, genotipnya U besar, U besar, U besar, U kecil. Ini menghasilkan
anak pertama filial semua ungu, tetapi genotifnya U besar U kecil. Nah, ini yang akan menjadi parental yang kedua. Jadi parental yang kedua berwarna ungu, tetapi genotifnya heterosigat U besar U kecil U besar U kecil. Setelah disilamkan, ternyata menghasilkan ungunya 3, putihnya 1. Nah, perbandingan genotifnya U besar dibanding U besar U kecil dibanding U kecil itu 1 banding 2 banding 1. Kalau warnanya ungunya ada 3, putihnya 1. Ini adalah monohibrid dominan penuh. Tetapi ada juga namanya monohibrid intermediate atau dominan tidak penuh. Nah, ini Bu Yus ambil gambar di Google. Nah, intermediate adalah sifat yang berada di antara dominan dan resesif akibat adanya dominasi yang tidak sempurna. Nah, ini merah sama putih, tetapi ternyata menghasilkan warna baru yaitu merah muda. Nah, merah muda disilamkan dengan merah muda, ini ternyata menghasilkan merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Dan genotifnya M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil, perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Jadi ini adalah intermediate. Jadi ada sifat antara dominan dan resesif. Jadi dominan itu menang, resesif kalah, intermediate itu tengah-tengah karena sama kuatnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berikutnya, persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid itu persilangan dua sifat beda. Nah, dalam hal ini Mendel juga menggunakan kacang kapri dengan dua sifat beda. Ini yang disilangkan adalah biji bulat kuning dengan keriput hijau. Nah, bulat itu dominan terhadap keriput dan kuning itu dominan terhadap hijau. Mari kita lihat persilangannya seperti apa. Nah, di sini parentalnya adalah bulat kuning dan keriput hijau. Ternyata filial pertama anaknya adalah bulat kuning tapi heterosigot, B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, ini jadi parental kedua atau persilangan yang kedua. Didapatkan 16 kotak yang ada di sini dan menghasilkan 9331. Bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3 dan keriput hijaunya 1. Nah, ini jadi dari tabel tadi, nah, ini yang B besar B kecil, K besar K kecil ini adalah heterosigot, itu ada di yang apa tadi diagonalnya nomor 4, 7, 10 dan 13. Untuk yang homosigot dominan ada di nomor 1, homosigot resesif ada di nomor 16. Perbandingannya adalah 9331. Ini hukum Mendel 2. Berdasarkan dari cobaan tadi, Mendel membuat kesimpulan setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan sigot. Nah, ini yang disebut dengan perpaduan bebas atau hukum Mendel 2. Nah, sekarang pewarisan warna kulit. Pewarisan warna kulit itu yang diwariskan ada yang hitam, sawo matang, dan putih, tetapi ada kelainan. Nah, di sini kelainan namanya albino. Albino itu biasanya rentan terhadap cahaya matahari, ya. Kalau orang yang kulit normal itu mampu menangkal sinar ultraviolet, tapi kalau yang albino biasanya anaknya rentan. Nah, sekarang ini adalah cuping telinga. Ada cuping telinga bentuk terpisah dan melekat. Yang berikutnya bentuk rambut. Bentuk rambut itu ada yang keriting, ada yang lurus, dan ada yang oval. Ini pertumbuhan rambut pada dahi. Ada V ya, W widow's peak, dan ini ada yang lurus. Nah, tes buta warna ya, buta warna. Kalau buta anak-anak yang buta warna
atau orang yang buta warna tidak mampu melihat angka-angka yang ada dalam kotak tersebut. Nah, silakan anak-anak coba lihat ada angka berapa saja di situ. Kalau anak-anak mampu melihat angka-angka yang di situ, insya Allah anak-anak tidak mengalami buta warna. Nah, pewarisan yang berikutnya adalah, nah ini penurunan sifat hemofili. Ini seandainya ayahnya hemofili, ibunya normal. Nah ini XHY, ini XX normal. Ternyata jika ada anaknya 4 ini, yang anaknya cewek ini karier, ini juga karier, tapi yang anak cowoknya ini normal semua. Nah, bagaimana jika ayahnya yang normal dan ibunya yang membawa? Ternyata hasil persilangannya 2 normal, 1 wanita pembawa, dan anak laki-lakinya ada yang hemofili 1. Oke anak-anak. Nah, ini adalah penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup. Nah, ini yang paling ujung ini adalah padi IPB 4S. Ini dari penelitian IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi di sini ini kualitas padinya sangat bagus. Nah, berasnya pulen, tahan terhadap hama tungro, dan panennya juga cepat dan banyak. Nah, ini jagungnya, ini adalah jagung Bima Batara. Bijinya kuning kayak mutiara. Dia kokoh, tidak cepat busuk, dan cocok ini untuk pakan ternak. Ini adalah ayam Plymouth Black Rock putih ya. Jadi ini warnanya putih keabuan, dagingnya banyak. Ini semua adalah proses pemuliaan makhluk hidup yang menerapkan pewarisan sifat. Nah, oke anak-anak. Jadi untuk PTS ada sebagian sekolah yang hanya melaksanakan 2 bab, tetapi ada yang sampai pada bab 3. Semoga dengan materi ini anak-anak bisa paham dan nilai PTS-nya menjadi bagus, memuaskan. Silahkan kalau video ini bermanfaat buat anak-anak bisa di-share ke teman-teman semua, juga bisa di-share ke teman-teman lain sekolah. Dari Bu Yus, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semangat belajar, siap PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.